Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menerangkan pengertian distribusi dan frekuensi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri teman-teman saya, yaitu saya sendiri Muhammad Fakih Hadi. Saya Dinda Sahya Karti dengan nomor NIM 2108110049. Saya Nisa Fatimah Tujahla dengan nomor NIM 2108111005. Saya Nanda Ala Atorida dengan NIM 2108110059. Nama saya Diviana Rahmalia Putri dengan NIM 2108110047. Saya Rodatu Syarifah dengan NIM 2108110063. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang disusun dalam bentuk kelompok berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Data perlu disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi supaya apa? Supaya kelihatannya lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami, dibaca dan ditafsirkan sebagai alat informasi. Kemudian pada sebuah distribusi frekuensi tersendiri itu terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu kelas-kelas atau kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok atau nilai atau variabel. Dan kedua itu ada batas kelas. Nah, untuk batas kelas sendiri itu adalah nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas lainnya. Kemudian ada 3 bagian lagi untuk batas kelas. Batas kelas yang pertama itu batas kelas bawah. Dan untuk batas kelas bawah yaitu nilai yang atau angka yang terdapat di sebelah kiri setiap kelas. Nah, dan untuk batas kelas atas itu ya kebalikannya, bahwasanya nilai atau angka yang terdapat di sebelah kanan setiap kelas. Dan batas kelas bersifat semu, karena di antara batas kelas yang satu dengan batas kelas lainnya berikutnya terdapat lubang yang bisa ditempatkan di angka tertentu. Dan kemudian setelah batas kelas itu ada tepi kelas. Untuk tepi kelas sering disebut juga dengan batas nata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang yang bisa ditempatkan angka tertentu. Sama halnya seperti batas kelas, tepi kelas juga menjadi 2. Tepi kelas juga sama seperti batas kelas, mempunyai 2 bagian. Yang pertama tepi kelas bawah atau batas kelas bawah sebenarnya, dan yang kedua tepi kelas atas atau kelas atas sebenarnya. Kemudian 4, yang keempat itu ada titik tengah kelas atau tanda kelas, kelas midpoint. Titik tengah kelas merupakan nilai yang terdapat di tengah-tengah antara batas kelas bawah dengan batas kelas atas dan merupakan wakil dari kelasnya. Untuk mencari titik tengah dapat dilakukan dengan cara titik kelas sama dengan setengah dalam kurung batas kelas atas tambah batas kelas bawah, seperti itu bisa. Kemudian interval kelas. Untuk interval kelas sendiri merupakan selang yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas lainnya, yang memisahkannya. Dan yang kedua itu panjang interval kelas. Untuk interval kelas sendiri itu panjang interval kelas adalah jarak antara tepi kelas atas dengan yang satu dengan yang lainnya, maksudnya tepi kelas yang satu dengan yang lainnya. Kemudian frekuensi kelas. Nah, untuk frekuensi kelasnya itu adalah banyaknya jumlah data yang terdapat pada kelas tertentu. Contohnya, saya akan memberikan contoh. Di sini nih ada bagian variabel nilai 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91. Nah, di sini kita berdasarkan nilai data ya. Maksudnya hasil dari belajar atau hasil belajar itu 7. Kita lihat dari ini yang namanya tepi kelas bawah atau tepi kelas bawah ini yang sebelah kiri yang kecil 77, dan untuk tepi kelas atas atau batas kelas atas itu yang besar yang sebelah kanan. Ini yang besar 79, contoh seperti itu. Dan untuk interval kelas, panjang interval kelas itu dari 77 ke 79 itu berapa? Kan 3. Nah, nanti cara ngitungnya dari 77, 78, 79, jadi 3 seperti itu. Dan kemudian ada juga interval kelas ya. Dan yang memisahkan kelas itu mana? Ya, kemungkinan itu 77 dan 79 itu kan yang memisahkan kelas tertentu. Dan kemudian ada frekuensi, atau kita ke midpoint terlebih dahulu ya. Bahwasanya dan namanya midpoint kita cari titik tengah dulu dengan rumus setengah ditambah batas atas kelas dan batas bawah kelas. Kita lihat di sini yaitu kita contoh yang pertama ada 77 tambah 79 kemudian dibagi 2, dan dengan hasil titik tengah kelasnya itu adalah 78. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi 77 ditambah 79 dibagi 2 kemudian, dan itu hasilnya, dan itu hasil dari titik kelas. Dan untuk masalah
tepi kelas, kita kalau mencari tepi kelas sesuai rumus sih itu dikurangi ya. Jadi yang kecil itu dikurangi 0,5 dan yang besar ditambahin 0,5. Contohnya 77 dikurangi 0,5 sama dengan berapa? Sama dengan 26,5. Kemudian 79 ditambah 0,5 sama dengan 77,5. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Untuk frekuensinya tersendiri yaitu ada 2. Kenapa? Ada 2 karena kita lihat dari sini. 77 ke 79 itu berapa di sininya? Berarti kan 77, 79. Kan berarti 2. Jadi itu yang dinamakan sebuah data frekuensi atau frekuensinya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya seperti mencari rumusnya ataupun apa. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, menyusun distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi data berkelompok dapat disusun dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentang range, yaitu selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas ditentukan dengan menggunakan rumus Sturges. Baik, saya akan perlihatkan ya teman-teman rumusnya. Rumus Sturges itu, sebentar saya gelapkan. Nah, rumus Sturges ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, keterangannya K itu banyak kelas dan N-nya itu banyak data, teman-teman. Saya taruh lagi. Yang keempat, menghitung interval atau panjang kelas, yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas, atau ini rumusnya, atau I sama dengan rentang R dibagi banyak kelas atau K. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kolom interval kelas, kolom turus atau teli, dan frekuensi. Yang keenam, menghitung frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus atau teli sesuai banyaknya data. Begitu ya teman-teman materinya. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa sih? Contoh soalnya kalian bisa lihat di makalah masing-masing. Di situ ada contoh soal angket 10 orang guru, ada tabel gitu. Nah, di dalam tabel tersebut tuh, di dalam tabel angket tersebut tuh ada jumlahnya, teman-teman. Nah, jumlahnya itu kita masukkan ke dalam data mentah, teman-teman. Nih, data mentah. 38, 30, 33, 33, 30, 34, 27, 40, 38, dan 27. Nah, jumlah yang ada di tabel angket tersebut dimasukkan ke dalam data mentah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam data mentah, kita urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Data yang terkecil di data mentah ini berapa ya teman-teman? 27 ya. Ini 27. Dan data yang terbesar di data mentah adalah 40. Jadi kalau diurutkan ya 27 sampai ke yang terbesar 40. Paham ya teman-teman sampai di sini? Lalu menghitung rentang atau jangkauan, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah. Nah, skor tertinggi dari data yang berurut itu berapa teman-teman? Skor tertingginya 40 ya. Nih, 40. Dan skor yang terkecilnya 27. Jadi R sama dengan 40 dikurangi 27 sama dengan 13. Hasilnya 13 berarti ya. Jadi rentang atau jangkauannya itu hasilnya 13, teman-teman ya. Lalu menghitung banyaknya kelas K dengan rumus yang log N tadi, teman-teman nih. Jadi cara menghitung banyaknya kelas atau K itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Nah, N-nya kan ini banyak data, teman-teman. Nah, total banyak datanya tuh berapa? Total banyak datanya itu ada 10, teman-teman nih. Banyak data yang ada di dalam ini nih ada 10, jadi dimasukkan ke sini. N-nya itu diganti 10 karena N itu banyak data.
sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1, teman-teman. Sama dengan 1 ditambah 3,3. Hasilnya 4,3. Tapi karena hasilnya koma, maka dibulatkan menjadi 5, teman-teman. 4,3 dibulatkan menjadi 5 hasilnya. Jadi banyaknya kelas itu hasilnya 5, teman-teman. Lalu menghitung interval kelas I dengan rumus ini, teman-teman. Rentang R dibagi banyak kelas atau K. Jadi ini nih. Jadi I rentang R-nya berapa, teman-teman? Tadi ini ya, 13 nih. Hasilnya 13 rentang R-nya. Jadi I 13 dibagi 5. Nah, 5-nya ini apa? 5-nya ya banyak kelas. Nah, banyak kelasnya kan ini nih. Yang tadi sudah dibulatkan, 5. Jadi I 13 dibagi 5 sama dengan 2,6. Dan lagi-lagi hasilnya koma. Jadi dibulatkan menjadi 3. Paham ya, teman-teman? Lalu yang terakhir, menghitung frekuensi tiap-tiap kelasnya. Nah, ini nih, teman-teman, tabelnya. Sebentar saya arahkan dulu kameranya. Oke. Nah, hasil belajar di sini ada hasil belajar, turus, dan frekuensi. Hasil belajar ini kenapa 27 sampai 29? Jadi kan ada kelipatan 3 angka ya. Kayak 27, 28, 29, 3 ya. Kenapa harus 3? Karena diambil dari ini, teman-teman. Yang tadi dibulatkan tuh, yang 3. Yang rentang R dibagi banyak kelas, kan hasilnya 3 nih. Nah, jadi di sini hasil belajarnya itu lipatan 3 angka, 27, 28, 29, 3 ya. Dan seterusnya, 30, 31, 32 gitu ya, seterusnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan turusnya, teman-teman? Menentukan turusnya itu kita lihat dari data berurut yang sudah diurutkan tadi. Yang pertama itu 27, teman-teman. Nah, dari hasil belajar ini, angka 27 kan di sini ya, 27 sampai 29. Jadi turusnya itu tulis 1 di sini. 1 tuh. Kelihatan ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya lagi 27 lagi, sama berarti ya di sini 1. Sama ya, 1. 30. 30 berarti di bawah ini ya, 30 sampai 32. Nah, 30 lagi, teman-teman, sama. Nah, 33 berarti termasuknya ke 33 sampai 35. Terus di sini 1. 33 lagi. Berarti sama ya di sini. 34. Nah, 34 itu berarti termasuknya sama, teman-teman, di sini. Yang 33 sampai 35. Berarti tulis di sini. Nah, 38. Ini nih, 38. 38 berarti termasuknya ke 36 sampai 38. Coret di sini 1. 30 selanjutnya 38 lagi, berarti sama ya, teman-teman, di sini 38 lagi. Lalu yang terakhir ada 40. Berarti 40 itu termasuk ke 39 sampai ke 41. Jadi tulis di sini 1 ya. Nah, lalu turus ini dijumlahkan, teman-teman. Totalnya ada berapa? Nah, totalnya ini turusnya ada 10, teman-teman. Nah, 10. Untuk frekuensinya itu tinggal ditulis lagi aja. Kayak ini kan turusnya 2. Tulis 2, 3, 2, 1, teman-teman. Jadi totalnya sama 10 gitu. Gitu ya, teman-teman, paham ya? Kalau kalian masih kurang paham atau belum mengerti, tonton videonya lagi aja ya, teman-teman. Jadi dipahami baik-baik, dicermati dengan pelan-pelan dan teliti gitu ya, teman-teman.
Untuk bagian B cukup sekian. Nanti rekan saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama yaitu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, yang merupakan tabel statistik yang di dalamnya menjadikan frekuensi dari data angka yang berdiri sendiri. Langsung saja ke contoh. Di dalam makalah ada contoh dari kinerja guru. Nah, bagaimana sih cara menyajikan distribusi frekuensi ke dalam tabel distribusi frekuensi ini? Langkah pertamanya itu mengurutkan angka terkecil ke angka terbesar. Untuk data kinerja guru ini sama aja kayak data yang dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya mengurutkan dari angka terkecil ada angka 27 hingga angka terbesar yaitu angka 40. Untuk menyajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi ini, langkah selanjutnya yaitu urutkan data dari kinerja ini di angka yang paling kecil. Artinya, kelas pertama ini merupakan data yang terkecil. Di sini data yang terkecil yaitu ada angka 27. Langsung saja kita sajikan untuk kelas pertama. Di sini angka yang terkecil yaitu 27. Untuk angka kelas yang kedua yaitu ada angka 30. Untuk kelas yang ketiga ada angka 33. Untuk kelas yang keempat ada angka 34. Dan untuk kelas yang kelima ada angka 38. Untuk kelas yang terakhir ada angka 40. Lalu bagaimana untuk mencari frekuensi ini? Kita lihat dari data yang sudah diurutkan. Di sini angka 27 ada berapa? 1, 2. Nah, untuk frekuensinya berarti angka 27 itu ada 2. Untuk angka 30 ada 1, 2. Untuk angka 33 ada 1, 2. Untuk angka 34 ada 1. Lalu untuk angka 38 itu ada 1, 2. Dan untuk angka 40 itu ada 1. Lalu kita jumlahkan untuk frekuensinya. Jumlah. Di sini 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 1, 7, ditambah 2 sama dengan 9, ditambah 1 sama dengan 10. Begini untuk hasil dari menyajikan distribusi frekuensi ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi data kelompok ini merupakan jenis tabel statistik yang dimana di dalamnya menyajikan frekuensi dari data angka yang berkelompok. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan distribusi frekuensi ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok ini. Langkah yang pertama sama seperti tadi yaitu mengurutkan data terkecil ke data yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan rentang. Nah, untuk langkah-langkah di sini sama saja seperti langkah-langkah yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di makalah halaman 5. Untuk menentukan rentang, di sini sudah terdapat datanya. Jumlah rentang dari sini ada 13 dan untuk jumlah dari banyaknya kelas ini ada 5 dan untuk jumlah interval kelasnya ini ada 3. Lalu langsung saja kita sajikan data ini ke dalam distribusi frekuensi data kelompok ini. Pertama yaitu membuat sesuaikan dengan banyaknya kelas. Di sini kan tadi banyaknya kelas ada 5. Artinya di dalam kotak ini ada 5 baris. Untuk selanjutnya batas bawah kelas pertama atau yang di sebelah kiri itu diambil dari data yang terkecil. Untuk data yang terkecil kan tadi ada 27. Kita cantumkan batas bawah kelas. Nah, selanjutnya yaitu
sama tinggal ditambahkan ke interval kelas. Interval kelas di sini kan tadi jumlahnya 3. Di sini 27 ditambah 3 yaitu 29. Untuk batas bawah kelas yang kedua, di sini dari angka 29 berarti ke angka 30. Selanjutnya tinggal ditambah lagi dari interval kelas 3. 30 ditambah 3 sama dengan 32. Berarti di sini 33. Dan untuk di sini berarti 30 ditambah 33 ditambah 3 sama dengan 35. Selanjutnya berarti di kelas ke-4 berarti 36. Ditambah 3 sama dengan 38. Selanjutnya di sini 39 ditambah 3 sama dengan 41. Untuk kolom ini nanti untuk jumlah dari frekuensinya. Nah, untuk menyajikan frekuensi ini kita hitung dari data yang berikut. Di sini dari data 27 ke data 29 itu ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Nah, untuk frekuensinya berarti ada 2. Untuk dari data 30 ke 32 itu ada berapa? Kita hitung 1, 2. Berarti ada 2. Nah, untuk dari angka 33 ke angka 35 ada 1, 2, 3. Untuk dari angka data 36 ke 38 ada 1, 2. Dari angka data 39 ke angka data 41 itu hanya ada 1. Selanjutnya kita jumlahkan nilai frekuensinya. Di sini ada 2 tambah 2 4 ditambah 3 7 ditambah 2 9 ditambah 1 jadi 10. Begitu. Jadi untuk perbedaan dari menyajikan distribusi frekuensi data tunggal ke data kelompok, untuk yang kelompok di sini ada 27 29. Untuk data tunggal tadi hanya ada 27 saja. Materi selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi menjadi 2. Ada distribusi frekuensi kumulatif bawah dan distribusi frekuensi kumulatif atas. Distribusi frekuensi kumulatif bawah ini merupakan data angka yang ditambahkan dari bawah ke atas, sementara distribusi kumulatif frekuensi kumulatif atas ini merupakan angka yang ditambahkan dari atas ke bawah. Langsung saja ke contoh di sini yaitu distribusi frekuensi kumulatif bawah dari kinerja 10 orang guru data tunggal. Untuk data tunggal di sini kan tadi sudah dijelaskan cara menyajikannya, dan ini hasil dari data tunggal tadi. Sekarang kita menyajikan bagaimana distribusi frekuensi kumulatif ini, yaitu untuk tanda yang panah seperti lurus ini itu merupakan hasil dari penjumlahan. Untuk tanda yang panah seperti ini itu merupakan penjumlahan. Tadi distribusi frekuensi kumulatif bawah ini merupakan data yang ditambahkan dari bawah ke atas. Artinya ditambahkan dari bawah lalu ke atas. Kesini 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 8. Dan 8 ditambah 2 10. Jadi untuk distribusi frekuensi kumulatif bawah ini dan angka yang ditambahkan dari bawah ke atas. Baik, untuk selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif atas. Kumulatif atas ini maksudnya angka yang ditambahkan dari atas ke bawah. Langsung saja ke contoh. Untuk kumulatif atas ini berarti kan dari atas ke bawah. Di sini ada angka 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ke bawah untuk ditambahkan, ditambah 2 lagi sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Ditambah 2 sama dengan 9. Tambah 1 sama dengan 1. Untuk perbedaan kumulatif atas sama bawah itu, jika yang bawah itu hasil penjumlahan dari bawah ke atas, sementara untuk atas itu berarti atas ke bawah. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif bawah dari data kelompok. Untuk kumulatif bawah artinya penjumlahan dari bawah ke atas.
sama dengan 10. Nah, untuk total 10 berarti selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif atas dari data kelompok. Ini untuk data kelompoknya, dan untuk frekuensi kumulatif atasnya sama dengan rumus tadi ya. Jika atas berarti ditambahkan dari atas ke bawah. Di sini angka 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7, kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9, dan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Baik, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif atau biasa disebut dengan persentase. Jadi tabel ini adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk persentase. Bisa kita lihat di sini ada tabel frekuensi relatif tunggal dan ada yang kelompok. Jadi cara penghitungan untuk mendapatkan hasil persentase ini adalah dengan cara frekuensi dibagi jumlah total dari frekuensi ini 10, lalu dikali 100 dan hasilnya adalah 20. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Di sini kan juga ada 2 juga kan, frekuensinya 2, lalu dibagi dengan total dari frekuensi ini adalah 10, lalu dikali 100, 20, dan seterusnya sampai selesai. Nah, sama halnya dengan yang data frekuensi relatif yang tunggal, untuk penghitungan persentase dalam relatif kelompok juga sama dengan yang tunggal. Caranya adalah dengan cara frekuensi ini lalu dibagi dengan jumlah total dari frekuensi ini 10, lalu dikali 100, hasilnya adalah 20. Begitupun yang selanjutnya sama, jadi sama aja mereka berdua, cuma bedanya kalau ini dalam bentuk tunggal dan ini adalah dalam bentuk kelompok. Baik, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi tabel ini adalah tabel statistik yang menyajikan data dalam bentuk persentase dan kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Nisa, bahwa kumulatif itu dibagi menjadi 2, yaitu kumulatif atas dan kumulatif bawah, di mana kumulatif atas adalah kumulatif frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah, dan kalau misalkan kumulatif bawah adalah frekuensi yang angka-angkanya didapat dijumlahkan dari bawah ke atas. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 2 tabel. Di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif bawah, dan di sini ada tabel frekuensi relatif kumulatif atas. Oh ya, sebelumnya maaf ya, di makalah tuh ada sedikit kesalahan. Nggak sedikit sih, ada beberapa kesalahan. Di kelas kedua harusnya itu kan 80, tapi di dalam makalah ditulisnya malah 100. Mohon maaf ya. Ya, lanjut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif bawah dan tabel distribusi relatif kumulatif atas. Jadi cara penghitungannya adalah seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kumulatif bawah itu cara penghitungannya adalah dijumlahkan dari bawah ke atas. Jadi di sini kan ada 10, lalu ditambah 20, 30, lalu 30 ditambah 10, hasilnya adalah 40. 40 ditambah 20, hasilnya adalah 60. 60 ditambah 20, hasilnya adalah 80, dan 80 ditambah 20 dan hasilnya adalah 100. Jadi cara penghitungannya itu zigzag. Ini terus ditambah ke atas, hasilnya taruh ke samping. Nih, samping ini ke atas lagi dijumlahin sama yang atas ini, hasilnya ditaruh ke samping. Begitupun selanjutnya. Jadi karena ini kumulatif bawah, jadi cara penghitungannya itu adalah dari bawah ke atas. Lalu ada selanjutnya adalah relatif kumulatif atas. Jadi relatif kumulatif atas itu ya berarti penghitungannya dari atas ke bawah, kebalikannya dari kumulatif yang bawah. Kalau yang bawah kan dari bawah ke atas, kalau atas berarti dari atas ke bawah. Cara hitungannya sama aja dengan kumulatif bawah ini. Jadi 20 ditambah 20 ini hasilnya adalah 40, dan 40 ini ditambah 20 hasilnya 60. 60 ini ditambah 10 hasilnya 70. Begitupun seterusnya sampai datanya sampai kelas terakhir. Jadi cara penghitungannya sama aja, zigzag ya. Di sini
ditambah ke sini, hasilnya ditaruh sini. Dan hasil ini ditambah lagi ke sini, hasilnya taruh sini. Hasil ini ditambah lagi ke sini, taruh hasil dari penjumlahan ini ditaruh di sampingnya gitu ya. Kan ada 20 ditambah 20, hasilnya 40. Nah, si 40 ini ditambahin 20, hasilnya 60, dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif juga, tapi kalau sekarang ini adalah dalam bentuk kelompok. Kalau tadi kan tunggal, kalau sekarang itu dalam bentuk kelompok. Cara penghitungannya juga sebenarnya sama aja kayak yang data tunggal. Cara penghitungan kumulatif bawah ya berarti kalau misal bawah dari bawah ke atas. Kalau dari kumulatif atas berarti penghitungannya adalah dari atas ke bawah. Di sini kan 10 ditambah 20 sampai dengan 30. Lalu 30 ini ditambah lagi sama yang ini 30, jadi 60. Lalu si 60 ini ditambah 20, hasilnya 80. 80 ditambah 20, hasilnya 100. Jadi sama aja ngitungnya zigzag. Ini tambah ini, hasilnya taruh sini, ditambah ini, hasilnya ini, tambah ini, hasilnya taruh sini. Begitu kan ini yang kumulatif atas. Kalau kumulatif atas, ingetin lagi ya, saya ingetin lagi sekali lagi, kalau misalnya kumulatif atas berarti cara penghitungannya adalah dari atas ke bawah. Ini ada 20 itu sebenarnya dari mana? 20 itu dari ini, dari si angka persentase awal ini. Makanya kenapa dimulainya dari 20? Karena ya persentase awalnya kan 20. Kalau misalnya persentase awalnya adalah 30, berarti dimulainya dari 30. Kalau persentase awalnya 10, berarti dimulai dari 10. Karena ini adalah persentasenya adalah 20, maka dimulai dari 20 ditambah 20, hasilnya adalah 40. Si 40 ini tambah 30, hasilnya 70, dan 70 ditambah 20, hasilnya 90, dan 90 ditambah 10, hasilnya 100. Jadi cara penghitungannya zigzag seperti itu. Selanjutnya yang D ada grafik sebagai alat gambaran distribusi frekuensi. Yang pertama ada penggolongan data. Ini yang paling pertama ada grafik balok. Sebelumnya grafik itu adalah suatu alat dalam penyajian data statistik yang dituangkan dalam bentuk lukisan, gambar maupun lambang. Grafik sendiri lebih dengan kata lain yaitu memvisualisasikan angka dengan gambar. Yang pertama ada grafik balok. Grafik balok sendiri adalah grafik balok, yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang sama lebarnya dengan skala dan ukuran yang sesuai dengan data yang sudah didapat. Penggunaan diagram batang sendiri yaitu untuk membandingkan data di antara berbagai kategori. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh penjualan produk A dengan produk B selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2015, 2016, 2017. Yang dapat dilihat sendiri, penjualan produk A itu lebih meningkat per tahunnya dibandingkan dengan produk B. Walaupun produk B juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi produk A jauh lebih unggul dibanding dengan produk B. Nah, itu adalah fungsi atau penggunaan diagram batang. Yang kedua ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran sendiri merupakan grafik yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini untuk menunjukkan presentasi atau data proporsional. Contohnya adalah ini adalah diagram lingkaran untuk menunjukkan transportasi sekolah dari 1.000 siswa. Di sini terlihat presentasi dari 1.000 siswa. Yang menggunakan sepeda terdapat 47% siswa, yang menggunakan bis terdapat 28% siswa, yang jalan terdapat 15% siswa, dengan yang menggunakan mobil 15% siswa. Jadi total dari keseluruhan ini adalah 100%. Nah, selanjutnya ada grafik gambar. Kenapa disebut dengan grafik gambar? Karena grafik ini menggunakan gambar untuk memberikan informasi jumlah datanya. Nah, misalnya data mobil dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Satu mobil itu sama dengan 100 kendaraan, berarti satu mobil ini sama dengan 100 kendaraan. Berarti untuk tahun 2011 ini terdapat 3 mobil, berarti 100 dikali 3 mobil ini, berarti tahun 2011 itu terdapat 300 mobil kendaraan. Nah, untuk tahun 2012 ini terdapat 150 mobil kendaraan. Nah, kenapa cuma 150? Nah, ini adalah kekurangan atau kesulitan dari grafik gambar, karena
terdapat gambar satuan yang tidak penuh seperti yang terdapat di dalam data 2012. Jadi untuk data utuhnya hanya satu mobil yaitu 100 dan data yang tidak sempurna itu ada 50, berarti 150 mobil untuk 2012, dan untuk 2013 ada 4 mobil berarti 100 dikali 4 yaitu 400 mobil. Seperti itu. Selanjutnya ada grafik peta atau kartogram atau statistik map. Grafik kartogram ini sering disebut juga sebagai peta statistik yang dipergunakan dalam statistik untuk menggambarkan kepadatan penduduk, curah hujan atau kota atau wilayah yang sering terjadi longsor, juga hasil pertambangan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada grafik garis. Grafik garis sendiri memiliki 4 bagian, ada grafik garis tunggal, grafik garis ganda, grafik garis poligon, dan grafik garis histogram. Nah, di sini ada contoh dari grafik garis tunggal dan grafik garis ganda. Kalau grafik garis tunggal ini dia tuh datanya hanya satu. Nanti garis di grafiknya juga hanya satu nih. Misalkan ini tabel permintaan komputer di Kota Surakarta pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Ya berarti hanya satu data aja nih, unit PC aja nih. Nih, pada tahun 2004 berarti permintaannya itu menyentuh angka 1600, berarti 1600 di sini. Pada tahun 2005 menyentuh angka 1800, berarti sebelum di angka 2000. Nah, pada tahun 2006 ini menyentuh angka 2050 permintaan PC-nya. Berarti di sini dikasih titik. Kemudian pada 2007 itu terdapat 3000, berarti di sini. Nanti kita buat garisnya. Terap ini ada satu garis aja. Beda lagi kalau misalkan grafik garis ganda. Nih, contohnya adalah tabel penjualan modem dan harddisk. Ini berarti ada dua nih datanya, modem dan harddisk. Sedangkan pada grafik garis tunggal itu hanya satu, yaitu unit PC aja. Pada tahun 2004 penjualan modem itu sampai mencapai 20 penjualan. Pada tahun 2005 sampai 30. Pada 2006 sampai angka 45. Pada 2007 sampai ke 50. Ini sudah masuk ke garis 1. Tapi karena ini datanya ganda, jadi kita punya dua data yang harddisk kita perlu masukin ke dalam grafik. Harddisk ini pada tahun 2004 sampai penjualannya sampai ke 50. Terus pada 2005 itu sampai ke 55. Pada 2006 itu sampai ke 45. Pada 2007 ini sampai ke 50. Berarti ini garisnya seperti ini. Terdapat dua garis. Ini adalah perbedaan grafik garis ganda dengan grafik garis tunggal. Kalau ganda datanya terdapat dua data, kalau misalkan grafik garis tunggal datanya cuma ada satu. Selanjutnya ada grafik ruang atau grafik histogram yang masih masuk ke dalam grafik garis. Grafik ruang atau grafik histogram ini adalah grafik dalam bentuk batang berbentuk persegi panjang yang memiliki skala dan ukuran sesuai data yang bersangkutan yang sambung menyambung antara grafik yang satu dengan grafik lainnya. Grafik histogram ini akan dijelaskan oleh rekan saya lebih dalam lagi di next video. Selanjutnya ada grafik poligon atau poligon frekuensi, yaitu grafik yang dipergunakan untuk menggambarkan penggambaran frekuensi data dari suatu distribusi frekuensi dan pada umumnya berbentuk garis longgar. Yang kedua ada grafik poligon. Grafik poligon merupakan grafik yang menghubungkan titik potong antara nilai dengan frekuensi dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahami hasil dari data yang telah dipaparkan. Grafik poligon sendiri memiliki dua jenis, ada grafik poligon data tunggal, ada juga grafik poligon data kelompok. Nah, di sini contoh grafik poligon data tunggal terlebih dahulu, yaitu distribusi frekuensi nilai hasil ujian matematika dari 40 siswa yang sudah mencakup nilai dan frekuensi dengan total 40 siswa. Kemudian untuk langkah-langkah dalam membuat grafik poligon data tunggal, yang pertama adalah dengan tentukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu terletak di horizontal, sedangkan
sumbu Y itu vertikal. Sumbu X itu untuk nilai dan sumbu Y itu untuk frekuensi. Nih, sumbu X itu untuk nilai, kemudian sumbu Y itu untuk data dari frekuensi. Nah, sekarang tinggal masukin aja data dari tabel ke dalam grafik. Nilai sama kelas 1, untuk kelas 1 nilai dan frekuensinya yaitu nilainya 4, frekuensinya 2. Berarti nilai itu ditaruh di bawah seperti yang tadi sudah dikatakan. Nilainya 4, kemudian frekuensinya 2. Tinggal dibuat titik tengahnya. Kemudian kelas 2 nilainya 5 dengan frekuensi 3. Berarti nilainya 5, frekuensinya 3. Kemudian nilai ketiga ada nilai 6, frekuensinya 5, berarti X-nya 6, Y-nya 5. Begitu juga dengan seterusnya. Nanti tinggal ditarik garis sesuai dengan titik, jadilah grafik poligon. Nah, yang selanjutnya ada grafik poligon data kelompok. Di sini saya memakai contoh kinerja dari 10 orang guru dengan data yang sudah tertera yaitu interval kelas, frekuensi, dan midpoint. Nah, kenapa sih di grafik poligon data kelompok ini pakai midpoint sedangkan di grafik poligon data tunggalnya itu tidak memakai midpoint? Nah, midpoint sendiri itu artinya adalah nilai tengah. Jadi, grafik poligon data kelompok ini membutuhkan nilai tengah, sedangkan grafik poligon data tunggal itu, data tunggalnya itu sudah termasuk dengan nilai tengah. Jadi, data tunggal itu tidak perlu lagi dicari nilai tengahnya karena data tunggal sendiri itu adalah sudah termasuk nilai tengahnya. Nah, terus gimana ya caranya buat ngedapetin nilai di dalam midpoint ini? Jadi, rumusnya adalah dengan cara interval kelas atas ditambah dengan interval kelas bawah. Kelas atas ditambah interval kelas bawah. Kenapa ini bisa 28? Kita cari, berarti 27 interval kelas atas ditambah 29 dibagi 2 sama dengan 28. Sama. Kemudian selanjutnya sama juga yaitu berarti 30 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 31. Sama hasilnya begitu juga sampai interval kelas akhir yaitu 39 sampai 41 dengan midpoint 40. Baru kita buat grafiknya. Nah, kalau misalkan midpointnya sudah diketahui semua, tinggal kita pindahkan ke dalam grafik. Yang menjadi sumbu X itu adalah data dari midpoint, sedangkan yang menjadi sumbu Y itu data dari frekuensi. Yang pertama midpointnya 28 dengan frekuensi 3, berarti nilai X-nya 28, frekuensinya 3. Kita taruh titik di sini. Yang kedua frekuensinya 5, midpointnya 31, berarti 31X. Frekuensinya atau Y-nya 5. Kemudian 7 dengan midpoint 34. 34 7. Kemudian selanjutnya 6 dengan midpointnya 37. 37 6. Titik-titik ini yang sebelumnya sudah menjadi titik poin bisa kita tarik untuk membentuk sebuah grafik. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu mengenai grafik histogram. Jadi, grafik histogram adalah diagram batang yang saling berhimpitan dan menghubungkan batas bawah nyata dan batas atas nyata kelas interval atau nilai dengan frekuensi. Selanjutnya, cara membuat grafik histogram data tunggal. Di sini kita sudah dapat data dalam tabel ini, yaitu data distribusi frekuensi nilai hasil ujian matematika dari 40 mahasiswa. Nah, ini tuh data tunggal ya. Lalu ini terdiri dari ada nilai X, frekuensi, dan juga nilai nyata. Cara membuat grafiknya, langkah pertama yaitu kita buat dulu sumbu X-nya
secara horizontal ini, lalu sumbu Y secara vertikal tegak lurus, lalu tentukan titik nilai 0 dan yang berpotongan antara sumbu X dan Y ini di sini. Lalu kita tentukan nilai nyatanya, batas bawah dan batas atas untuk setiap nilai sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini berasal dari nilai nyata. Lalu sumbu Y ini berasal dari frekuensi. Langsung saja kita terapkan ya. 3,5 sampai 4,5 dengan frekuensi 2 diterapkan dalam grafik ini seperti ini. 3,5, 4,5 frekuensi 2. Lalu selanjutnya 4,5 sampai 5,5 dengan frekuensi 3. 5,5 sampai 6,5 dengan frekuensi 5. 6,5 sampai 7,5 dengan frekuensi 10. Sampai dengan 10,5 sampai 11,5 dengan frekuensi 3. Seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik histogram data berkelompok. Kita ada data dari hasil EPTA dari 30 siswa pada mata pelajaran matematika data berkelompok. Ini datanya. Lalu langkah membuat grafiknya, pertama-tama kita buat sumbu absis X-nya, lalu sumbu ordinal Y-nya. Sumbu X ini horizontal, lalu sumbu Y ini vertikal. Lalu kita tentukan titik nolnya yang perpotongan antara sumbu X dengan Y. Y ini berisi frekuensi. Nih, frekuensinya ini. Lalu kita tentukan batas nyatanya untuk ditaruh di sini, di bawah ini, di sumbu X. Jadi cara menghitungnya yaitu ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jadi di sebelah kiri ini adalah tepi bawah, lalu di sebelah kanan ini adalah tepi atas yang sudah saya lingkari ini. Rumusnya yang tepi bawah ini kita singkat saja TB. TB dikurangi 0,5. Lalu di sebelah kanan ini adalah tepi atas, kita singkat saja TA. Nah, rumusnya ini TA ditambah 0,5. Jadi 27 nih, ini 27 dikurangi 0,5, 26,5 dan seterusnya. Ini penjabarannya. Lalu ini juga sama, 29, 32, 35 ini tepi atas di sini. Ini rumusnya ditambah 0,5. Ini hasilnya. Lalu kita aplikasikan di sini di tabel ini, tabel batas nyata. Jadi hasilnya ini 26,5 sampai 29,5, 29,5 sampai 32,5 dan seterusnya sampai 41,5. Lalu setelah kita dapatkan batas nyatanya, kita buat grafiknya. Batas nyata ini 26,5 sampai 29,5 dengan frekuensi 3 kita gambarkan dalam sebuah grafik ini. Nih, 26,5 sampai 29,5 frekuensi 3. Lalu selanjutnya 29,5 sampai 32,5 dengan frekuensi 5. Nih, dengan frekuensi 5, benar. Lalu 32,5 sampai 35,5 dengan frekuensi 7. Nih, dengan frekuensi 7. Lalu 35,5 sampai 38,5 dengan frekuensi 5. Lalu 38,5
sampai 41,5 dengan frekuensi 4. Nih. Seperti itu cara membuatnya.